telah ku semua darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih-Mu yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya Oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
gagal, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom saudara, kembali lagi kita ada bersama dengan saudara, senang sekali dan justru menjadi sebuah berkat yang besar. Kita selalu ada bisa bersama-sama dan kita seperti biasanya kita akan berbicara mengenai kita, seputar kita, tentang kita dan all about apa yang sedang kita hadapi dalam bincang sore kita. Haleluya, sukacita yang besar kita bersama dengan saudara-saudara lagi di sore hari ini, dan ada satu hal yang ingin kita bicarakan dengan saudara, dan itu menjadi hal yang sepertinya hal ini adalah hal yang sangat diabaikan, mungkin tidak dianggap penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin juga dianggap sesuatu yang itu kelemahan yang biasa, itu hal yang biasa. Memang semua orang punya kelemahan, tapi rupanya tidak, saudara. Sebab apa yang kita bicarakan itu adalah, menurut saya setelah saya melayani Tuhan puluhan tahun, saya melayani Tuhan, dan saya akhirnya mengerti bahwa ini adalah dosa terbesar. Bahkan saya beranggapan ini adalah ibu dari segala dosa. Ibu dari dosa-dosa yang ada. Dan sore hari ini kita bersama-sama akan berbicara tentang kesombongan. Nah, saya mau nyapa dulu Pak Bayu. Ya, ini waktunya menyapa saya teman-teman mau kita. sapa dulu adik-adik di Papua ini. Ada Dedi Kristiono. Halo, adik kok masih baik-baik kah? Wes ngopi ora? Ada Esther Marita, selamat bergabung. Rizka Ole. Hey Rizka, how are you? Gimana kabarnya? Ibu pendeta, ibu gembala, ada Stephen sama Sinija. Ada senior nonton ini, kita mesti hati-hati nih. Kok Kak Andrew ada foto. Kakak suruh hormat. Ada juga Chen ini kakak angkatan tahun 25, Chen bergabung. Oke, selamat mengikuti, kita akan berbicara tentang kesombongan. Nah, dari 49 karakter Allah, 49 kasih, murah hati dan sebagainya, salah satu yang ditonjolkan yang akan kita
kita bahas. Sorry, saudara. Bless you. Bukan corona. Bless you. Sudah dirapit di aman ya. Keluarga saya langsung gitu ya. Saudara, ayat yang kita akan bahas hari ini Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, saudara, sama seperti yang disampaikan oleh Pastor Bayu tadi, bahwa kesombongan adalah ibu daripada dosa-dosa yang lain. Ya. Nah, Yesus menekankan bahwa lawan daripada kesombongan adalah kerendahan hati. Nah, saudara, kadang-kadang sombong itu, Pak Bayu, nah kita akan bahas, setelah ini kita akan bahas beberapa parameter kesombongan. Nah, kita akan bahas tentang parameter kesombongan itu, tapi kesombongan itu kadang-kadang nggak kerasa. Satu kali saya pernah diundang sama pendeta ulang tahun gereja. Pendetanya rendah hati banget gitu di dapur. "Pendeta, setelah saya khotbah nih, mari kita makan-makan, tapi maaf sekali, saya nggak punya apa-apa." "Oh iya, nggak apa-apa Pak, kalau nggak punya makanan yang menurut dia mewah, saya nggak punya apa-apa." Tapi pas tahu nggak Pak Pendeta, Pak Bayu, keluarnya tumpeng. Nggak punya apa-apa, tumpeng gimana kalau dia punya apa-apa? Itu udah paket lengkap banget. Nah, sekarang salah satu juga contoh kalau kita ini sombong itu begini Pak, pernah nggak kita jengkel ketemu dengan orang sombong? Pernah nggak? Kalian di sini pernah nggak jengkel ketemu dengan orang sombong? Pernah. Dan jengkel ya. Ternyata kita sombong juga. Sebab hanya orang sombong yang jengkel dengan orang sombong. Kalau udah rendah hatinya nggak merasa jengkel. Masalahnya adalah begini, seringkali kita itu nggak kerasa kalau kita sombong. Nah, Banyak orang berbicara, saya ini orang yang sombong. yes. Tapi padahal saya sendiri merasa, masa sih? Kadang-kadang saya masih jujur di hadapan saudara. Kadang-kadang saya masih duduk di kaki Tuhan. Sombong saya di mana kan gitu. Lalu saya berusaha mencari-cari apa sih menurut orang itu sombong itu yang seperti apa, lalu rendah hati itu yang seperti apa kan gitu. Karena begini, kadang-kadang mungkin sedikit pelan sedikit Pak Andre ya karena semangat dia. Jadi gini, seringkali begini kita nggak kerasa gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian ada parameter, ada ukuran-ukuran tersendiri. Misalnya contoh ini, kalau kita ketemu orang lalu orang itu nggak nyapa kita bilang dia itu orang sombong, kan gitu. Lalu kita ketemu berkenalan dengan orang, mungkin orangnya pendiam, dia nggak banyak ngomong, lalu kita bilang orangnya sombong, kan gitu. Tapi padahal memang dia karakternya pendiam, gitu. Nah, seringkali kita kesombongan itu yang seperti apa kan gitu. Makanya kita masuk dalam yang pertama, parameter kesombongan yang pertama itu bahasa teologisnya adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Wow. Nah, contohnya begini, mencuri kemuliaan Tuhan kalau kita khotbah dan kita nggak dihargai. Misalnya gini ya, kita udah khotbah nih, wah kita merasa udah paling keren kita khotbah. Selesai pelayanan, kita nggak ada yang bilang gini, "Terima kasih ya Pak, saya merasa diberkati dengan pelayanan Bapak." Khotbahnya keren, nggak ada yang khotbahnya keren. Kita mulai merasa gini, Bapak kemuliaan. kita mulai merasa bahwa aduh kok nggak ada apresiasi ya. Kalaupun kita bergabung di gereja, kita udah payah-payah melayani gitu, kayak anak-anak yang melayani bareng kita hari ini, kita udah payah-payah, kebaktian masih jam 10, udah datang dari jam 7 pagi, tapi tidak ada ucapan terima kasih dari Bapak dan Ibu Gembala. Kita mulai merasa begini, ya ampun, saya nggak mau melayani di situ lagi, nggak ada apresiasi, nggak ada penghargaan. Itu ternyata parameter pertama untuk menunjukkan kita sombong atau tidak. Berarti orang yang mengharapkan pujian. Nah, gitu kan? makan Orang yang puji. mengharapkan pujian, orang yang mengharapkan ditepuk pundaknya, orang yang mengharapkan apresiasi. Saya pikir apresiasi itu seringkali memang perlu, tapi jangan terlalu kita berfokus bahwa setiap pelayanan kita wajib menerima apresiasi. Bahkan saya ingat cerita Pak, ini kejadian udah diceritakan berkali-kali ya. Saya nggak tahu sumbernya ini itu benar atau tidak, tapi ada satu ketika ada sebuah gereja di Manado. Gereja ini tahu tuh di Manado kan buku deret gereja, sama banyak gereja. Nah, ini gereja ini
gereja sesebelahnya rame banget Pak Bayu. Banyak jemaat, sementara gerejanya dia yang sudah lebih dulu merintis, jemaatnya cuma sedikit. Akhirnya dia dengar dari pengerjanya, oh kalau gereja sana itu pendetanya hebat, bernubuat dahsyat gitu ya. Dia kalau menyampaikan sesuatu itu kayaknya tepat deh gitu. Jadi dia pengen kelihatan sakti Pak Pendeta, Pak Bayu. Akhirnya dia ambil kesimpulan, dia bilang begini nih pengerja, Nyong, hari Minggu ini ngana pergi beli ini kan mau pencurahan Roh Kudus. Ngana pergi pasar burung, ngana beli burung merpati warna putih. Terus buat apa? Tunggu instruksi selanjutnya. Jadi pas hari Sabtu dia suprenta ini anak pengerja di gereja, ngana naik taruh di plafon. Ini burung taruh di plafon. Nanti hari Minggu kita akan lakukan sesuatu supaya kelihatan sakti. Kembali supaya kelihatan sakti. Nah pada waktu hari Minggu selesai makan pagi, pengerjanya Pak Bayu dibilang gini, ngana sekarang naik di plafon. Nanti kalau kita tepuk mimbar, tak bilang turunlah Roh Kudus, ngana lepas dari plafon. Burung merpati ngana lepas dari plafon. Gitu. Nah ternyata kejadiannya begini, pendeta ini khotbah. Dia bilang, maka turunlah Roh Kudus. Dia tengok ke atas, ini plafon tidak terbuka, burung tidak turun. Maksudnya biar jemaat kelihatan bahwa ini spektakuler ini gereja. Dia terpilih, mungkin ini anak pengerja suka tidur di atas. Jadi dia dengan suara keras dia tengok ke atas, maka turunlah Roh Kudus. Tidak terbuka. Akhirnya dia mulai marah, dia berteriak keras-keras, maka turunlah Roh Kudus. Dari atas terbuka terus bilang, pendeta, Roh Kudus meong so makan. rupanya waktu Inka di atas ini burung dimakan kucing. Dimakan kucing. Nah sekarang kadang kita kepengen supaya kelihatan wah, kelihatan sakti pelayanan kita, kelihatan wah kalau Pak Pendeta, kalau belum Pak Bayu yang berdoa, kayaknya belum terjadi sesuatu. Oh kalau bukan Bu Sel yang berdoa, kayaknya belum terjadi sesuatu. Nah itu hati-hati, itu udah mulai mencuri kemuliaan. Memang pada akhirnya kalau kita tidak berhati-hati, justru kesombongan itu membongkar aib kita sendiri. Ya. Oh iya, kesombongan membongkar aib kita sendiri. Jadi banyak hal, banyak cerita yang seperti itu kan gitu. Jadi memang kesombongan ini menjadi dosa yang terbesar, ibu dari segala dosa. Karena kita berpikir bahwa kalau bicara tentang dosa itu adalah merampok, kemudian berzina, pemungut cukai kan gitu. Tetapi Alkitab justru mengatakan bahwa yang sehari-hari ini dan bahkan sering terjadi di mimbar-mimbar kita. Kita mau kelihatan hebat, kita mau kelihatan sakti, kita mau kelihatan lebih dari pendeta yang lain, tetapi kita melakukan kayak tadi trik-trik yang gak banget deh. Di gereja ini ada plafon nggak? Kayaknya nggak ada. Kata ini bukan gereja-gereja yang gitu ya. Ya silakan Pak. Ya, jadi memang kita harus hati-hati sebab kita tidak merasa, tetapi sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu adalah sebuah kesombongan. Dan kesombongan ini kalau saya melihat dalam salah satu dalam Alkitab dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 itu berbicara tentang doa orang Farisi dan doa orang yang berdosa. Yang berdosa menepuk dada, merasa bersalah. Lalu orang Farisi berkata, aku puji Tuhan, dia mengucap syukur, aku bukan termasuk salah satu dari perampok. Aku tidak pernah merampok, aku bukan orang lalim, aku bukan seorang berzina, aku juga bukan pemungut cukai. Oh Tuhan, aku mengucap syukur akan hal ini kan gitu. Nah, tanpa dia sadari, dia sedang menyombongkan diri. Dan kalau saudara lihat di ayat yang pasal 18 ayat yang ke-14 ini, maka di situ ditulis bahwa yang pulang justru orang ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Yang dibenarkan Tuhan adalah pemungut cukai kalau salah ya. Coba ayat yang ke-14 ya, saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Si orang Farisi itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini dia. Makanya kita harus benar-benar sangat berhati-hati, saudara. Kalau saya boleh mencatat, definisi dari sebuah kesombongan itu adalah merasa lebih dari orang lain. Itu yang paling utama, merasa diri lebih daripada orang lain. Dan ketika saudara merasa lebih dari orang lain, saudara sudah masuk menginjak area kesombongan, merasa lebih hebat, merasa lebih punya pengalaman, merasa lebih
lebih rohani, merasa lebih dewasa. Saudara, tanpa saudara sadar, saudara sedang menginjak area kesombongan. Ini dia. Kalau merasa lebih gemuk sih, diet aja. Nah, hari-hari ini hati-hati dengan setiap kita hamba-hamba Tuhan. Kita tidak usah berbicara jauh dulu kepada jemaat, tetapi kita mengintrospeksi diri, hati-hati dengan yang namanya kesombongan ini. Sebab hamba Tuhan itu sangat militan kalau ditindas, tetapi dia tidak tahan kalau dipuji. Iya, Nah, betul. gitu. Dan memang akhir zaman ini iblis sedang ganti senjata. Ya. Dulu senjata iblis adalah kesusahan, nggak punya uang, Lagunya yang lagi trending topik pada waktu itu, meskipun saya susah. Sehingga waktu zaman itu orang tua tidak berani kasih kawin anak dan pendeta. Bilangkan, dia mau kasih makan Alkitab pengen, jangan kawinin dia. Karena susah zaman itu konsepnya. Sekarang gimana? Tapi sekarang justru diberi kekayaan, kelimpahan, diberi hal-hal yang seperti itu, kasih pujian. Karena memang semua orang itu egois. Sekarang lagunya zaman yang lagi ngetren lagunya apa? Ku ada sebagaimana ku ada, ku hidup dalam segala kelimpahan. Nah, itu Ini dia. zaman now. Kalau dulu meskipun saya susah, siap sekali ya. Nah itu dia. Jadi justru dalam diberi pujian yang banyak, diberikan kalau saya berkata, saya mengajar dengan di gereja, saya mengajar tidak semua materi itu berkat. Yes. Jadi kalau kita bilang ngomong diberkati banyak, belum tentu itu berkat. Yes. Itu dia. Belum berkat yang sebenar-benarnya berkat. Itu dia. Jadi kita mesti benar-benar berhati-hati, saudara. Tapi Pak Bayu, dalam hal ini kadang-kadang yang membuat pendeta jatuh dalam kesombongan, saya bukan mentalitas korban ya, tapi kadang-kadang jemaat itu tanpa sengaja dia membuat pendeta yang dia idolakan itu jatuh dalam dosa kesombongan. Ya. Tanpa sadar, karena jemaat tuh gini, dia waktu ketemu pendeta, gimana, apa kabar kamu? Aduh Pak, aku kok males ke gereja sekarang, kenapa? Karena Bapak gak sering diundang di gereja saya lagi. Nah ini bahaya. Waktu kita dengar ini, pertama kita senang, lama-lama membentuk pikiran kita, saya lebih keren dari semua pendeta yang dia undang. Nah ini Sekali lagi, merasa lebih. Tadi ciri-cirinya merasa lebih dari yang. Ini. Nah, gimana Pak Bayu? Jadi memang ini benar-benar kita harus kalau saya sih memang harus berhati-hati sekali dalam dosa yang satu ini, karena kita nggak terasa. Karena sekali lagi kita pikir dosa itu adalah perzinahan, dosa itu adalah memungut cukai. Jadi kalau kesombongan itu tidak termasuk dosa, itu padahal kelemahan manusia. dosa. Itu dia. Ini dia. Dan kita mungkin akan berbicara lebih dalam lagi dalam segmen yang kedua. Dan sekarang ini kita rehat sebentar dan kita akan masuk lagi di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, saudara. Ya, ini dia. Kita masuk ke area yang jauh lebih berbahaya. Ya. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena rupanya orang yang sombong itu sulit bertobat, bahkan nyaris tidak bisa bertobat. Karena apa? Karena begini, saudara. Coba perhatikan dalam Alkitab ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, lalu Yesus tidak melakukan apa-apa, dan sementara orang menuntut Yesus untuk menggerakkan mereka untuk melempari orang ini, Yesus tidak berkata apa-apa. Justru Yesus berkata begini, setelah orang-orang pergi, Yesus berkata kepada wanita ini, "Hey, kemana yang lain?" Mereka pergi. Oke, saya juga tidak akan menghukum kamu. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kemudian dengan para pemungut cukai, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tuhan tidak pernah menyinggung dosa mereka. Dan justru ketika seorang pezina melihat ada pengampunan, ketika seorang pemungut cukai, ketika seorang perampok, ketika seorang yang hidup bergelimang dosa dan dia melihat
dan ternyata masih ada pengampunan melalui Yesus, mereka bertobat. Yes. Tetapi kalau orang sombong, dia merasa baik, Iya, dia sulit sekali bertobat. Dia baik-baik aja. Nah, itu nggak dia. perlu Yesus. Sebab ketika dia melihat ada Tuhan yang baik, Tuhan yang mau pengampun, si orang sombong akan berkata begini, oh itu bukan buat saya, Iya. itu buat dia yang berdosa, Betul. kan gitu kan? Saya nggak salah, gitu kan? Saya nggak salah, yang salah istri saya, yang salah tetangga saya, yang Iya. salah karena dia merasa benar sendiri. Betul. Ini dia. Jadi kesombongan itu akan membuat orang menjadi tidak bertobat, hampir nyaris tidak bisa bertobat. Yang kedua nih yang saya catat di sini, Pastor Bayu, parameter kesombongan yang kedua menuntut orang lain tanpa mendengarkan pendapat mereka. Ini otoriter termasuknya. Iya. Orang otoriter tuh Karena merasa benar. Karena merasa benar. Pokoknya kalau kita sudah ketemu ya, ini orang bahasa ciri khas dari orang parameter kedua yang sombong ini. Kalau di rapat dia sudah ngomong pokoknya itu kita sudah mulai tandai ya, ini sombong. Jadi para pendeta, para orang tua yang sedang mengikuti acara streaming hari ini, perhatikan dengan bahasa kita. Kalau kita sudah sering pakai kata pokoknya, nah itu udah kata kunci tuh. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat. Nah ada banyak orang yang kecewa. Saya sering lihat perpecahan gereja dimulai ketika rapat panitia Natal. Bahkan setelah Natal pun saya sering melihat justru setelah Natal semua pada berkelahi dalam majelisnya. Kalau saya pengalaman sering berkelahinya awal sebelum Natal. Karena gini, waktu mau menentukan, ini ibu-ibu menentukan seragam. Yang ibu-ibu tua minta roknya panjang sampai mata kaki. Yang ibu-ibu muda, aduh ribet dah kalau pakai rok panjang. Aku mau yang rok selutut gitu. Sementara yang tua bilang, aduh Farisus baku cako, masa aku pakai, tahu baku cako Pak? Farisus ini sudah nggak karu-karuan gitu. Sudah keluar Nah, mata. udah keluar, kenapa pakai rok pendek? Nah, setelah sepakat pakai rok panjang, masih berantem lagi mau belah depan atau belah belakang. Nah ini nih, nah karena pakaian seragam pecah di gereja karena akhirnya gembala bilang pokoknya. Nah, siapa misalnya kalau yang vokal didengarkan, pokoknya pakai yang ini. Nah, yang kepengen rok panjang itu yang memisahkan gitu. Kadang-kadang hal sepele. Ya, memang kalau saya menemukan justru sekarang ini kan orang lebih dewasa sedikit, jadi seringkali orang masih bisa menahan dirinya. Yang penting Natal jalan dulu deh, yang penting untuk Tuhan jalan dulu deh, Habis yang itu penting baru keluar. yang penting jemaat Natalan dulu deh. Tapi setelah ini nanti pembubaran panitia, lihat kan ya, mau dapat ini. Ini dia. Nah gitu kan. Jadi memang tanpa kita sadar kita ini merendahkan hati kita di atas gunung. Ya. Jadi tetap tinggi aja. Kan gitu. Saya sering kali lihat bahwa tanpa sengaja kita jadi sombong karena apa? Ukuran keberhasilan, ukuran kesuksesan manusia itu berbeda dengan ukuran kesuksesan Tuhan. Oh, Coba pasti. perhatikan kalau pertemuan reuni sekolah, nih ya, reuni sekolah, atau ini karena kita ngomong banyak pendeta yang nonton, reuni sekolah Alkitab aja. Ya, saya tuh sampai kaget karena waktu pernah reuni ada teman yang saya tanya, jemaatmu berapa? Dia bilang jemaat sekitar 300. Dia lupa karena dia pernah ngomong begitu Pak. Nah waktu saya khotbah di sana 40 nggak ada Pak. Oh yang lain udah pindah. Nah mungkin suami saya bilang mungkin 300 hitung semua jari-jari kaki. Saudara, kenapa mereka menyombongkan diri? Cuma karena nggak mau dianggap. Saya mau beritahu saudara, untuk sombong itu nggak perlu modal. Jadi untuk sombong nggak perlu orang kaya, orang miskin sombong banyak. Betul. Orang miskin sombong banyak, udah miskin nggak punya apa-apa, sombong lagi. Ya. Kan gitu. Jadi saya sering nggak perlu. dikatain Nggak perlu suami saya. kaya. Suami saya sering ngatain saya yang membuat saya terluka. Kamu ini sudah miskin sombong. Halo darling, apakah kau mengikuti acara ini? Saya sedang tidak mempermalukan diri sendiri, sebab saya mau belajar rendah hati. Memang kadang-kadang saudara saya itu kalau misalnya sombong itu misalnya gini, misalnya kalau ada orang nawarin, ayo dong kesini, ini. Saya gini, nggak enak lah, masa kita kesini, nanti dipikir kita, nah ini, nanti kita pikir mau ini, nanti, itu berasumsi. Nanti mereka pikir saya kesana mau minta, mau apa. Nah suami saya bilang, ini dia,
Ciri-ciri orang sombong, miskin sombong. Aduh. Iya, itulah. Sombong nggak perlu kaya. Banyak orang miskin yang sombong banyak. Jadi kesombongan itu tidak dilihat dari lahiriah. Jadi ketika saudara ketemu dengan orang dan kemudian dia tidak tertawa dengan saudara, belum tentu dia sombong. Siapa tahu dia lagi sakit gigi, ya kan? Ketika biasanya dikasih salam, hari itu dia nggak kasih salam. Semua orang punya permasalahan. Mungkin hari itu dia menghadapi masalah yang sangat berat sehingga dia blank dan dia menghadapi saudara, dia nggak tahu harus ngomong apa sampai lupa bersalaman. Apalagi sekarang corona nggak perlu salaman lagi kan? Nah, seringkali jangan menilai hal-hal yang kesombongan dari hal-hal yang seperti itu. Corona kan kita udah pakai masker, kita nggak bisa lihat orang senyum apa enggak. Ya. Tetapi kesombongan itu dinilai dari bagaimana dia merasa benar sendiri, dia merasa hebat sendiri. Kalau saudara lihat dalam kitab Lukas tadi yang ke-18, mulai dari ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdoa. Dia berdoa, Farisi itu berdoa. Jadi jangan salah, orang Farisi itu suka berdoa. Jadi saudara yang suka berdoa jangan-jangan. Jangan-jangan. Coba ini orang Farisi, dia berdoa. Dan doanya begini, aku mengucap syukur. Dia bukan cuma berdoa, tapi dia juga mengucap syukur, saudara. Lalu ayat yang ke-12 dia berdoa, aku berpuasa. Aku memberikan 1/10. Berarti memang dia melakukan banyak hal. Dia melakukan banyak hal yang benar, bahkan hal yang baik, saudara. Tetapi bukan itu yang menjadikan alasan kita merasa lebih dari orang lain. Betul. Saya bersyukur ada orang-orang rendah hati, kakak-kakak angkatan kita sedang nonton acara kita. Ada Kateo, waduh ini bukan kakak angkatan, ini suhu. Kateo. Ada Matthew dari Malaysia. Matthew sedang mengikuti acara kita. Dan ini saya mau cerita. Saya punya koko satu, Eliezer Edodo. Nah ini kejadian yang tak boleh tanya, dia sedang Bang Edo. Saya kangen ikannya. Nah, dia tuh waktu ulang tahun bulan Juni, dia ucapkan buat suami saya, selamat ulang tahun, Yong, kamu ulang tahun bulan Juni. Terus saya nyundul dari belakang, saya bilang gini, orang hebat lahir bulan Juni. Dia kan juga lahir bulan Juni ya. Dia bilang, yes, amin, amin. Tapi jangan senang dulu, orang luar biasa lahir bulan Juli. Dia bilang, Ser, orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Dan kali ini kita bahas tema itu, Kak Edo. Nah, memang kesombongan itu membuat kita berpikir benar. Kesombongan membuat kita berpikir bahwa kita benar. Sekalipun situasinya apa, kita bisa menyalahkan semua. Kita bisa menyalahkan suami, istri bisa menyalahkan suami bisa menyalahkan anak bisa menyalahkan anjing. Nah, anjing nyalahin siapa dong? Kan gitu. Jadi tetangga nanti yang salah. Jadi kesombongan membuat kita berpikir benar. Jadi hari ini kalau ada saudara yang merasa berpikir benar, saudara pokoknya ini yang paling benar, mungkin saudara perlu duduk dan saudara perlu berdiam di kaki Tuhan dan saudara mulai benar-benar melihat apakah benar apa yang saudara pikirkan itu. Ini dia. Apakah benar saudara sudah seperti parameter yang kedua? Kalau dalam setiap percakapan, dalam setiap rapat, dalam setiap apapun ada kata-kata pokoknya, saudara menuntut orang lain tapi tidak pernah mendengar pendapat orang lain, berarti saudara termasuk dalam ciri yang kedua tentang sombong. Ya, itu dia. Karena orang yang sombong selalu begini. Orang yang sombong itu selalu begini. Dia ingin kelihatan baik. Dia ingin kelihatan benar. Jaim. Sedikit beda dengan jaim. Kalau jaim itu berlebih kepada sikap. Tetapi kalau kesombongan ini pengen terlihat benar, pengen terlihat baik, pengen terlihat, jadi akhirnya kehidupannya jadi fake. Kehidupannya jadi munafik karena dia pengen kelihatan baik, dia pengen kelihatan benar. Sehingga segala sesuatu dia pakai untuk biar dia menjadi kelihatan benar dan kelihatan baik. Ini dia. Nah, seringkali orang-orang yang seperti ini pada akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang menangis di kamar doanya sendiri. Dan kadang-kadang yang paling kelihatan sekali tuh orang-orang sombong itu kalau kita pertemuan bersama udah bawa tas, udah bawa apa-apa segala macam, tapi handphone masih dipegang, Pak. Karena iPhone yang berapa gitu ya. Jadi saya pernah punya teman yang seperti itu. Ada satu teman kita, dia melayani di sebuah daerah yang nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, percayalah itu nggak ada sinyal. Dia dibeli sekalian sama sinyal. Karena dia sudah tahu nggak ada sinyal, tapi handphone dibawa di mana-mana. Ya kalau dimasukin tas, ditenteng kemana-mana. Saya bilang, nggak ada sinyal. Nggak apa-apa biar keren. Kadang-kadang dalam pertemuan
pertemuan gitu, kadang-kadang saya geli sendiri gitu ya. Kunci mobil loh bisa dikantongin, taruh di atas meja gebrak gitu ya. Saya menunjukkan nih mobilku gitu. Ya, itu cuman menurut saya itu hal-hal yang masih masih kecil lah, itu receh lah untuk kesombongan. Tapi ada kesombongan yang mengerikan, saudara. Ada kesombongan yang akhirnya membuat orang terus merasa bersalah. Itu mengerikan sekali. Contohnya nanti kita di segmen ketiga kali ya. Oh masih ada beberapa waktu lagi. Oke. Jangan ditahan. Saya penasaran. Karena saya belum diskusi tentang yang ini. Yang kesombongan yang membuat orang sampai merasa bersalah. Oh iya, yaitu kesombongan karena dia tidak mau mengampuni orang itu. Jadi seseorang yang tidak mau mengampuni orang lain itu adalah kesombongan tingkat tinggi. Karena apa? Membuat orang itu terus merasa bersalah, dan itu membuat orang yang si orang sombong ini membuat apa? Dia selalu mempunyai senjata bahwa untuk menindas orang itu. Ini mengerikan sekali. Dalam ini, kali ini saya nggak bisa bercanda, saudara, ini dalam sebenarnya. Mereka tidak mau mengampuni agar orang lain terus merasa berhutang, terus merasa bersalah. Dan kemudian apa? Dan si orang sombong ini apa? Membenarkan perasaan terlukanya dia. Dia akan bilang begini. Kamu tidak tahu betapa terlukanya saya. Berarti ini masih termasuk seperti yang kita bahas minggu lalu, 2 minggu, 3 minggu lalu, mentalitas korban ya? Iya. Iya, bisa mungkin mirip-mirip seperti itu. Iya, karena kesombongan akhirnya menjadi seperti itu. Dia lupa bahwa dia juga pernah bersalah kepada orang lain. Dia lupa bahwa dia pernah menyakiti orang yang mungkin jauh lebih besar daripada sakit yang dialami. Dan yang ketiga adalah begini. Dia lupa bahwa dia bukan orang pertama yang tersakiti. Semua orang mengalami tersakiti, tetapi seakan-akan dia menjadi pesakitan nomor 1 di dunia. Orang lain belum pernah mengalami, baru saya mengalaminya. Itu orang itu menjadi orang yang, ini nggak bisa sembuh, saudara. Berhati-hati. Makanya orang yang tidak mengampuni orang lain itu adalah orang yang paling sombong. Orang yang tidak mengampuni adalah orang yang paling sombong. Iya. Karena dia lupa bahwa dia juga pernah berbuat salah. Ini dia. Lalu orang-orang yang begini akhirnya jadi sulit bergaul. Jadi sulit bergaul. Karena dia tidak mau bergaul. Iya, dia tidak mau bergaul. Dia terlalu menjaga perasaannya, jangan sampai perasaannya ini terluka lagi, sehingga dia jadi eksklusif. Itu dia. Jadi kalau ada orang lain yang singgung tentang yang satu ini, dia kembali lagi menutup diri dan berkata, aku ini korban. Ini dia. Saya jadi ingat Bro Matthew lagi nonton sama kita. Bro Matthew ini juga punya pengalaman yang luar biasa. Pada waktu remajanya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau disinggung masalah warna kulit dan rambut keriting, jangan harap dia pasti akan tumbuh orang itu. Dia bilang gitu kan, Bro Matthew. Dia punya FB tadi, saya juga baca, Bro. Mantap. Saya diberkati sekali. Saya punya mic belum datang, dia kirim saya mic. Oke, thank you. Yang kedua kita tunggu ya. Jadi seringkali ketika hal itu disinggung, dia merasa dia akan melindungi dirinya sedemikian rupa. Dia setiap kali ketemu orang dia akan pasang kuda-kuda. Bukan begitu yang diajarkan Yesus. Yesus kita tidak mengajarkan begitu. Yesus kita mengajarkan kita rendah hati. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti kita, it's okay lah. Sekali-sekali disakiti. Makanya ketika Daud dikutuki Simei, Daud berkata apa? Biarkan aja. Siapa tahu memang itu kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak seperti itu. It's okay. Gak usah diapa-apain Simei itu. Padahal salah satu dari tentara Daud dia berkata, siapa anjing mati itu? Izinkan saya menyeberangkannya, pegal kepalanya. Tapi dia bilang, nggak usah. Sama seperti hari ini. Kemarin saya mendengar sebuah kabar, saya difitnah. Spesial dia telepon. Spesial dia telepon teman saya. Guys, ini bukan edisi curhat. Jadi saya nggak curhat. Cuman saya sedang kalau kita bicara, kita mengalami dan kita melakukan. Jadi ini bukan hanya transformasi pengetahuan, tapi transformasi kehidupan, saudara di sini. Jadi ketika ada orang yang memfitnah saya anggap dia kakak rohani, dia luar biasa. Dan kita tidak pernah ketemu setelah berbulan-bulan. Tapi tiba-tiba dia menelpon salah seorang teman, dia memfitnah saya A, B, C, dan D. Aduh,
Sayangnya saya mendengar pada waktu lapar, saya sedikit marah karena lapar. Jadi- Tapi begitu saya makan, lalu saya mendengar, oh sudah kenyang, jadi saya tidak jadi marah. Saya ketawa. Jadi kalau dalam posisi saudara sedang mengalami seperti apa yang Pastor Bayu alami, satu yang saya sarankan, masuk kamar dan bernyanyi salibnya. Lah, sekarang siapa lagi yang bisa proses kita selain orang-orang yang kita anggap lebih rohani daripada kita? Yes, ini dia. Jadi hari ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya tetap berdoa bahwa acara ini bukan hanya transformasi pengetahuan, pengalaman, tapi juga transformasi kehidupan. Kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga setelah yang satu ini. Tuhan memberkati. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Haleluya. Sebenarnya ada banyak parameternya, Pak Ya, Bayu. betul. Tetapi karena keterbatasan waktu, ini segmen ketiga dan kita masih ada beberapa pertanyaan yang udah masuk bertumpuk dari minggu lalu. Kita akan bahas yang terakhir aja. Oke. Parameter yang terakhir dari kesombongan. Ternyata cirinya yaitu punya roh yang sulit diajar. Roh yang sulit diajar begini, misalnya kalau kita dengar khotbah yang sudah pernah kita dengar, kita bilang begini, so pernah le, so pernah. Saudara, kalau saudara dengar pendeta saudara khotbah hal yang sama untuk kedua kali, saudara tetap miliki roh yang lembut, ya, roh yang lembut supaya apa? Saudara punya roh yang mudah dan mau diajar. Ya. Sebab dalam Alkitab juga ada kitab ulangan, guys. Ya, jadi sah-sah aja kalau kita khotbah 2 kali ya. Ya, betul. Dan kalau saya memiliki prinsip begini, kalau saya mendengar berulang-ulang, itu berarti penting buat saya. Yes. Yang pertama, yang kedua, kalau saya mendengar firman Tuhan peristiwa berulang-ulang, berarti Tuhan ingin berbicara buat saya, dan untuk itu saya harus memperpeka diri. Ya. Jadi apa maksud Tuhan itu? Ya. Jadi kalau berulang-ulang, saudara jangan menganggap itu risih. Enggak. Ini dia. kan sudah pernah. Nah, Ya. ini kebanyakan terjadi kalau kita bergereja lokal yang gembalanya saudara itu dia jarang ganti-ganti pembicara ya. Jadi dia terus setiap minggu. Ya kadang-kadang keselip khotbah yang mungkin sama. Nah, kalau saudara ada di jemaat itu, saudara jadi sombong. Kalau saudara mulai mengabaikan firman Tuhan yang saudara dengar, karena saudara anggap itu berita yang sama. Padahal belum tentu. Siapa tahu itu merupakan suara Tuhan buat saudara. Ya, betul. Makanya seringkali saya dengungkan untuk jemaat di tempat saya melayani bahwa kita harus memiliki kecerdasan rohani. Ya. Ini dia, kita harus memiliki kecerdasan rohani, dan salah satunya orang sombong itu adalah karena merasa diri pintar, merasa diri benar, merasa diri lebih, sehingga dia sulit. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, dia lupa bahwa firman Tuhan itu adalah cermin. Iya. Tapi dia pakai untuk apa? Jadi kayak spion untuk nyorot orang lain. Oh. Seharusnya kalau dapat firman, kalau itu kita anggap sebagai cermin, maka ketika firman datang, kita harus, Nah, itukah saya, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang sombong, karena sulit diajar, dia dijadikan kaca spion. Ya. Jadi ketika firman datang, dia akan bilang, ini firman buat dia nih, dia ini. Nah. Waduh, untung dia datang. Ya. Kalau orangnya nggak datang, dia bilang, waduh, sayang sekali. Kenapa dia nggak datang? Harusnya ini firman buat dia. Dia lupa bahwa firman itu buat dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang begitu yang bikin suami istri berantem gitu di gereja. Jadi waktu giliran pendeta khotbah, misalnya nyinggung tentang rumah tangga, istrinya langsung korek suami, nggak dengar. Suami juga bahas, nggak kira cuma kita deh, nggak ada juga mesti dengar. Nah ini, kadang belum kelar di gereja masih di parkiran pulang sama ke lain. Jadi firman Tuhan tidak masuk, tapi justru firman Tuhan dipakai untuk berantem. Ya, Nah, itu dia. ini ternyata orang sombong tidak punya roh yang mau diajar. Ya, tidak punya roh pendudukan diri, Ya. nggak bisa diajar Nah. karena apa? Sumbernya ada di situ, merasa benar. Yes. Hei, benar dan merasa benar itu jauh bedanya. Yes. Orang cantik banyak, percayalah. Orang ganteng banyak. Cuman masalahnya kalau ada orang yang merasa cantik, orang merasa ganteng, itu masalah. Itu ya. Sok cantik. Itu masalah. Apalagi udah merasa cantik, sok cantik lagi. Itu masalah, saudara. Jadi biar saudara ini nggak merasa benar, merasa ganteng, merasa
pintar. Makanya kita harus selalu belajar dan kita belajar. Dan saya mau sampaikan buat saudara, ada satu resiko yang sangat besar karena kesombongan ini. Tentu saja di akhir segmen ini. Kita ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang sempat masuk. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Mana nih pertanyaannya? Orang sombong rohani menggunakan firman Tuhan untuk membangun diri sendiri, untuk menjatuhkan orang lain. Apa tanda-tanda seseorang yang menyombongkan kerohanian untuk tujuan pribadinya? Ngerti nggak, Pak? Ngerti pertanyaannya? Tahu. Jadi mungkin begini, kalau untuk membangun, jadi mungkin sedikit saya benarkan dulu, saya betulkan dulu pertanyaan saudara. Sebab begini, kalau untuk membangun firman Tuhan, untuk membangun rohani diri sendiri, itu bukan kesombongan. Itu justru firman akan membangun kehidupan kerohaniannya menjadi semakin dewasa. Tetapi yang dinamakan kesombongan rohani adalah ketika dia memakai firman untuk mengambil keuntungan dari firman itu untuk dirinya sendiri. Nah, salah satu cirinya adalah yaitu tadi. Jadi cirinya adalah dia memakai firman untuk mengambil keuntungan buat diri sendiri. Jadi dia berkhotbah bukan apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang dia rasa Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat, tetapi dia memang sengaja, ini nanti minggu ini ada si ini, biar saya nanti bicara tentang ini. Nanti si minggu ada bicara ini. Nah, model orang begitu, dengar baik-baik saudara, model orang begitu tidak akan pernah dipercaya hal yang besar dari Tuhan. Baru dipercaya hal kecil aja udah semenang-menang. Itu termasuk memanipulasi suara Tuhan juga. Memanipulasi, mengeksploitasi, memakai Tuhan, memperalat Tuhan dan lain sebagainya. Jadi hari-hari ini jemaat, saya percaya bahwa di masa-masa lockdown ini kita juga banyak belajar. Jangan kita juga udah dewasa, istilahnya udah lama pengenalan kita akan Tuhan, tapi kita mau dibodoh-bodohi dengan perkataan-perkataan pendeta yang manipulatif. Soalnya gak jarang ya Pak Bayu ya. Kalau saudara, jadi kira-kira seperti ini. Tuhan bicara buat jemaat di sini. Ada di antara jemaat yang lagi banyak duit. Tolong berkati kas gereja. Itu saudara, itu tanya betul apa itu betul-betul dari Tuhan. Itu iman, iman bisik-bisik. Itu bisa juga manipulatif gitu ya. Memang justru orang-orang yang bisa memanipulasi, jangan salah saudara. Orang-orang yang seperti itu adalah justru orang-orang yang mengerti kebenaran firman. Makanya saya bilang tadi dalam kitab Lukas pasal 18 itu ayat 11 sampai 14 itu adalah orang Farisi. Orang Farisi itu suka berdoa. Oh Tuhan berbicara, oh Tuhan berkata, karena seringnya berdoa. Dia sering berdoa. Oke, doanya apa? Oh aku mengucap syukur, aku berpuasa lebih banyak, aku berikan persepuluhan. Jadi, makanya saya berkata kepada jemaat Tuhan untuk miliki kecerdasan rohani, mari belajar firman dan kemudian miliki kepekaan roh. Ini dia. Saya tuh beberapa waktu yang lalu, saya bukan pendeta yang anti nubuatan. Saya juga suka dan sering berjalan dengan nubuatan. Saya suka dinubuatin dan beberapa nubuatan yang terjadi dalam kehidupan saya itu benar-benar terjadi. Tetapi jangan melulu karena kita mau kelihatan hebat, jangan melulu kita bernubuat tapi tidak disuruh Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah ikut Zoom, ada seorang pendeta yang katanya nabi. Jadi waktu di Zoom itu dia mungkin jarang diundang khotbah di Zoom ya. Jadi dia nggak ngerti kalau admin itu selalu mute semua mic-nya biar nggak ngomong. Jadi dia khotbah dengan semangat, haleluya, amin, amin, amin. Gak ada yang amin, kan diem semua. Dia bilang, saudara dengar saya nggak? Akhirnya sama adminnya dibuka semua. Jadi rame udah kayak pasar malam itu Zoom itu. Tiba-tiba dia masuk dalam sesi bernubuat. Nah waktu di sesi bernubuat saya ketawa setengah mati Pak Bayu. Saya tidak ketawa ini. Masalahnya di sesi bernubuat itu masalahnya nggak semua orang di Zoom itu masukin nama. Saya kalau di Zoom saya sering pakai nama Selly Tanujaya. Dan di situ ada seorang ibu yang tidak masukin nama. Jadi dia kalau nggak masukin nama dia cuma pakai ini nomor HP merek HP. Jadi waktu dia bernubuat saya ketawa ngakak karena pendeta bilang Tuhan bicara buat ibu Oppo. Nah saya ngakak, saya nanya ampun Tuhan, kalau ini orang sakti sekalipun orang ini nggak tulis nama dia pasti tahu dong, iya nggak? Nah kadang-kadang hati-hati para hamba Tuhan, hati-hati kita yang kepengen kelihatan lebih dari pendeta yang lain, tapi kita memanipulasi, ini bentuk kesombongan yang
tersembunyi yang seperti Ya, disampaikan Bapak. betul. Jadi memang mengerikan sekali dosa ini. Bahkan dosa ini bisa terbungkus dalam sebuah kebaikan. Dosa kesombongan ini terbungkus dalam sebuah baju rohani yang sangat rohani, terbungkus dalam bahkan terbungkus dalam kerendahan hati. Ya. Ini ada orang-orang yang selalu bilang gini, ayo dong kamu melayani. Saya di belakang layar aja. Saya di belakang layar. Tunggu dulu. Mungkin ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan di situ. Tapi ada orang-orang yang di belakang layar, tapi di belakang layar dia mengendalikan semuanya. Belakang layar tapi dia itu semua dipisah. Ini dia. Jadi ini memang dosa yang sangat berbahaya. Bisa terbungkuskan kerendahan hati, bisa terbungkuskan kebaikan tanpa orang tahu. Yang tahu itu Tuhan. Saya sedikit share lagi sebuah pengalaman. Ya. Suatu saat kami saya suami istri bukan senang ya, tapi artinya kami tergerak untuk memberi ketika ada bencana alam di suatu tempat. Kami datang ke kota itu, kami bagi apa yang bisa kami bagi. Kalau ada bencana di mana kita datang ke situ kita bagi. Ya. Dan ketika kita bagi hati kita senang, dan ketika kita ketemu orang-orang yang ketika kita bawa bantuan itu mereka hati kita sangat kita sangat tersentuh hati kita. Tetapi ketika pulang ada sebuah rasa di dalam hati kita yang kalau Tuhan tidak ingatkan itu ternyata kesombongan. Kayak apa itu Pak? Jadi seakan-akan kita bangga kita bisa memberi. Kita memang kita dibungkus sukacita, tapi itu sebetulnya kebanggaan pribadi. Nyelip dikit sekali saudara. Dan Tuhan bilang, sudah mulai mencuri kemuliaan. Iya, dan sejak saat itu, aduh Tuhan ternyata nggak mudah. Ya. Itu ternyata nggak mudah karena itu kesombongan terselip. Saya bisa menolong, saya bisa ada keselip kebanggaan pribadi. Dan sejak itu saya ngomong sama istri saya dan kita perbaiki hati kita bertobat di hadapan Tuhan. Makanya kesombongan itu mengerikan sekali. Dia terbungkus sangat rapi. Yes. Ini dia. Dan ini menjadi dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Sebab seperti kita ketahui bahwa Lucifer sangat sombong. Ya. Karena kesombongannya pengen menyamai Tuhan ya. Jadi rupanya melakukan sebuah kebaikan tapi dibungkus atau dengan sebuah alasan yang salah. Itu menimbulkan kesombongan dan itu sangat berbahaya. Ini dia. Ada pertanyaan kedua juga yang perlu ini mungkin pertanyaan dari minggu lalu ya yang belum sempat dibahas, tapi kita bahas deh ya Pak Bayu. Ya. Karena ini biar orangnya ini dia mungkin lagi ngikutin. Kita tahu selama ini bahwa berdoa adalah salah satu cara untuk kita berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Okay. Dari pihak Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, apakah ada cara hal lain yang biasa dilakukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Okay. Selain berdoa. Salah satu berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ada satu hal lagi ya, bagaimana cara Tuhan berbicara dengan kita. Yaitu melalui situasi. Yes. Tuhan berbicara melalui situasi. Yeah. Tuhan berbicara melalui sekeliling kita. Makanya kalau ada orang bertanya, gimana sih cara mendengar suara Tuhan, membedakan suara Tuhan, suara hati kita dan suara setan, kan gitu kan? Yang pertama kalau suara setan nggak usah didengar, kan gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita lebih sering membaca firman, mengenali isi hatinya, maka kita akan mengerti dan kita akan menjadi peka bahwa ini Tuhan dan ini bukan. Iya. Suara Tuhan juga bisa dari anak-anak, bisa loh Pak. Iya. Karena saya punya pengalaman bahwa kadang-kadang Tuhan bicara lewat anak saya. Jadi bukan saja melulu kita berdoa, bukan saja melulu suara Tuhan juga bisa datang waktu kita dengar pujian dinaikkan. Suara Tuhan bisa juga kita dapat waktu pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan. Suara Tuhan juga sering dapat lewat hal-hal tadi, situasi. Hal-hal yang terjadi di depan kita. Iya. Itu dia. Nah, jadi memang ini merupakan mudah-mudahan yang bertanya ini dia menemukan jawaban ya. Iya. Jadi bisa Tuhan juga bisa bicara melalui siapapun. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus terus berusaha dekat dengan Tuhan. Ketika kita berusaha dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan tahu itu suara siapa. Dan kita menjadi peka bahwa, oh iya Tuhan sedang berbicara kepada saya. Ini dia. Melalui situasi, melalui anak-anak, melalui apapun di sekeliling kita, Tuhan bisa berbicara melalui apapun. Dan
ini juga diperlukan kerendahan hati. Yes. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati akan sangat sulit untuk menangkap itu. Bahkan saudara, tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan berbicara seperti yang beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, saya nggak lupa, saya bilang bahwa Tuhan nggak selalu bicara lewat angin badai. Tuhan nggak selalu bicara lewat topan yang besar, tapi kadang-kadang Tuhan bicara lewat angin sepoi-sepoi. Siapakah itu? Mungkin juga lewat pembicaraan sederhana yang seperti kita bicara. Kita ini bukan pendeta hebat, kita ini bukan pendeta yang sangat terkenal. Kalau pendeta lain mau jadwal dia tuh udah dari bulan Januari sampai Desember udah penuh. Kalau kita masih kosong semua. Jadi kadang-kadang Tuhan juga bisa bicara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan hatinya kepada saudara. Ini dia. Diperlukan kerendahan hati, saudara. Kalau saudara merasa kenal, merasa kata merasa itu paling berbahaya. Ya. Jadi perlu kerendahan hati, dan semakin saudara merendahkan hati saudara, semakin saudara meninggikan Tuhan. Ini dia. Saya ulang, semakin saudara merendahkan hati saudara, merendahkan diri saudara, Tuhan semakin tinggi. Bukan berarti kita meninggikan Tuhan, bukan berarti Tuhan kurang tinggi. Tuhan memang sudah tinggi sejak dari sananya. Tetapi ketika saudara semakin rendah, dia semakin tinggi. Yes. Contoh misalnya Tuhan ada di sini, saya di sini, ketinggiannya sekian. Tapi ketika saya merendahkan diri, dia semakin tinggi. Yeah. Saya lebih rendah lagi, dia semakin tinggi lagi. Yeah. Jadi kapan saudara bisa meninggikan Tuhan? Ketika saudara merendahkan hati saudara. Yes. Ini dia. Saudara, dalam waktu 3 menit tersisa ada bonus. Tadi Pak Bayu sudah sampaikan parameter tentang merasa diri lebih dari orang lain. Ternyata merasa diri orang lebih hebat dari orang lain itu saya jelaskan gini, sombong dan minder itu beda. Oh, iya. Padahal sama-sama dua-dua itu dosa, ya. Jadi gini, kalau orang sombong merasa punya kelebihan, gak ada kekurangan. Tapi orang minder itu berpikir memiliki banyak kekurangan tanpa punya kelebihan. Ya. Nah, saya tadi sempat diskusi sama suami saya bilang, dia bilang gini, kamu kasih tahu dong, sombong itu ternyata orang yang takut disuruh berdoa itu sombong juga. Ya misalnya kalau kita lagi kumpul-kumpul gitu ya, terus ayo Pak Andre berdoa, terus misalnya Pak Andre di sana, tapi selama ini Pak Andre kan seperti itu. Pak Andre bilang, jangan saya, jangan saya. Saudara, itu ternyata bentuk kesombongan. Kenapa? Takut salah bicara, dan saya takut diketawain orang ketika salah, gitu. Jadi kadang-kadang. Jadi perfeksionis dong. Perfeksionis itu juga kesombongan. Minder itu juga kesombongan terselubung. Iya. Jadi kalau orang yang berhasil disombong karena berhasil, dia berhasil karena menyombongkan keberhasilannya. Tapi kalau dia minder, dia sombong karena dia gagal. Dia gagal mengeluarkan kebaikannya, mengeluarkan yang terbaik dalam diri dia gagal. Makanya dia minder. Ini dia. Nah, saudara, merasa diri lebih dari orang lain. Saya ingat orang Toraja, dia orang Manado. Nah ini orang Toraja, jangan mana orang Toraja ya. Orang Toraja dia merasa hebat, dia bilang gini, cuma ada di daerah saya itu, orang mati kita kasih berjalan. Orang Manado dengar dia marah nih. Ngana, orang mati udah kasih berjalan, hebat, gue rasa hebat. Kalau orang berjalan tuh bikin mati. ini cuma sekedar mock, saudara. Tapi kadang-kadang yang sombong ini tanpa sadar ini nambah musuh. Kalau kita orang Manado bilang, aduh Tuhan ampuni saya, Tuhan orang Manado ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata yang ketiga ini, yang keempat bonus ini, salah satu kesombongan itu merasa diri lebih dari orang lain. Tidak pernah merasa kadang-kadang kalau kita suka dengar lagu yang sering kita nyanyikan tuh, siapakah aku ini Tuhan, itu lagu tuh benar-benar membuat hati kita merasa bahwa iya ya Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi kalau bagi pendeta-pendeta tuh kalau sudah mau nyanyi lagu itu, kita menyanyi lagu apa? Lagu amnesia. Apa lagu amnesia? Siapakah? Saudara, kayaknya kita perlu ingat bahwa kenapa kita harus sombong di segmen terakhir ini. Ayo, buat apa kita sombong kalau kita ini cuma ada karena kasih karunia Ya, Tuhan. betul. Dan di akhir segmen ini saya cuma mau pesan buat saudara bahwa kesombongan itu menghapus. Ingat baik-baik, kesombongan menghapus segala kebaikan saudara, usaha saudara, semua yang saudara rintis. Kesombongan itu melenyapkan semuanya. Dan melecehkan kasih karunia Tuhan. Yes.
ayat yang terakhir ya. Lukas 18 tadi, ayat yang ke-14. Ya. Lukas yang ke-18, ayat yang ke-14. Ini adalah ayat terakhir. Saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ingat ada dua orang tadi. Orang ini yang satu yang dibenarkan oleh Allah. Ini dia. Itu pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa sih? Orang Farisi yang menyombongkan diri, merasa baik, tidak merampok, berpuasa, memberikan persepuluhan, melakukan segala sesuatu yang baik. Dia apa? Dia tidak didengar, tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi segala perbuatannya, ini dia. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan, ini penting sekali. Ya. Ayat yang ke-11, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan berzina, aku bukan juga seperti pemungut cukai itu, gitu kan? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini dia. Tapi semua kebaikan, perbuatan yang benar yang dilakukan orang Farisi ini tidak dianggap. Ya. Artinya apa? Kesombongan melenyapkan segala kebenaran. Kesombongan menyelenyapkan segala yang saudara bangun, Yes. saudara. Makanya firman Tuhan berkata, dan orang lain itu tidak. Yang lain dibenarkan, yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa Ya. merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi hari ini, saudara, mari kita berhenti sombong. Saya mengajak saudara, saya ini selalu berusaha untuk gimana caranya bisa rendah hati. Saya sombong, saya orang yang sombong. Apa? Saya menyadari saya sombong. Jadi untuk itu saya harus selalu Lebih ingat. baik kita menyadari, Pak, daripada kita nggak tahu kalau kita sombong. Itu dia. Ya. Ada orang yang bilang, oh saya sangat rendah hati. Dia sombong. Tapi memang begitu. Saya merasa saya ini sombong. Makanya saya selalu berhati-hati dalam langkah saya. Itu pun seringkali masih tetap salah, saudara. Ya. Dan ingat saudara, yang terakhir adalah apa? Bahwa kesombongan itu menghapus segala kebaikan saudara, perbuatan benar saudara, semuanya terhapus Yes. karena kesombongan. Ya. Ini dia. Jadi hari ini kita sepakati bersama bahwa kesombongan itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Kesombongan Ibu adalah daripada ibu segala dosa. dari segala Dosa. dosa. Serem Ini banget. dia. Jadi mari hari ini Mulai dari sekarang, mari kita lihat dari beberapa parameter, sebenarnya banyak banget saudara. Tapi dari beberapa parameter yang saya dan Pastor Bayu bagikan tadi, mari kita mulai lihat diri kita. Apakah kita masih suka mencuri kemuliaan Tuhan? Apakah kita menuntut orang lain tanpa mendengarkan pendapat mereka atau otoriter? Ataukah kita merasa lebih hebat dari orang lain? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan buat kita untuk mulai duduk diam lagi di kaki Tuhan. Ya, ini dia. Ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan hari ini adalah yang pertama sadari bahwa kita masih sombong. Ya. Yang kedua adalah ingat bahwa kesombongan adalah dosa terbesar. Dan yang ketiga adalah ingat kesombongan menghapuskan segala apa yang saudara buat, segala kebenaran, segala kebaikan, segala bahkan sesuatu yang saudara anggap itu terbaik buat saudara, semua dihapus Ya. oleh karena kesombongan. Salah satu hal yang membuat saudara bisa mengingat lagi untuk apa kita sombong. Ada satu ayat yang berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes. Ya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini dia. Ini benar-benar menjadi kata kunci dalam kehidupan saudara. Dan mari di akhir dari segmen ini saya mengajak setiap saudara kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita masih tinggi hati, kita merasa lebih dari orang lain, dan senantiasa kita menyadari untuk kita selalu Yes. merendahkan hati. Bisa ada mau berdoa? Oke? Ya. Mari semua yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami menyadari kadang-kadang kesombongan ini masih erat dan masih dekat. Bahkan kadang-kadang Tuhan masih ada dan seringkali tanpa sengaja kami lakukan dalam setiap hidup kami. Biar ketika kebenaran ini disampaikan Tuhan bukan cuma sekedar
terjadi perpindahan informasi, tetapi dalam nama Yesus, setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan mengalami perubahan hidup. Kami mau Tuhan, kami menyadari kalau kami ada itu cuma karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kami bisa sampai hari ini cuma karena kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah join dalam acara kita hari ini, dan kita akan terus hadir setiap hari Kamis jam 18.00 dalam acara Bincang Sore kita, dan di channel yang sama, di channel FB yang sama, Bethany Hope /Central Park Kuta. Saudara bisa ikutin streaming jam 9 pagi, itu berbicara tentang kingdom lifestyle, sebagaimana gaya hidup kerajaan surga untuk setiap hari dalam hidup kita. Baik saudara, kita akan berjumpa lagi di minggu yang depan dalam acara Bincang Sore kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Kami mau bersuka tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, hey. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, hey. Soraklah, haleluya, Haleluya. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya, bersoraklah, haleluya, Haleluya. bersoraklah, haleluya, bersoraklah, haleluya, haleluya, Sorak haleluya.